Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa dapat kembali untuk memuji dan menikah nama Tuhan melalui doa pagi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi pada pagi hari ini, mari kita bersatu dulu sejenak, tenangkan diri kita di hadapan Tuhan untuk kita bisa dapat memuji dan menikah nama Tuhan dengan baik. Amin. Kita akan menyanyikan lagu dari PBSR nomor 143, Yesus dalam namamu ku bertelut. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Yesus dalam namamu ku bertelut, Yesus dalam namamu ku bertelut, Yesus dalam namamu ku bertelut, dan mengaku Kaulah Tuhan. Sekali lagi, Yesus dalam namamu ku bertelut, 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 dan mengaku Kaulah Tuhan, Kaulah Kristus, Kaulah Allah, lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kuasa. Sekali lagi, Kaulah Kristus, Kaulah Kristus, Kaulah Allah, lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat kembali untuk memuji dan menikah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali untuk mengadakan doa pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan bisa untuk mempersiapkan hati kami, sehingga kami bisa memuji dan menikah nama-Mu dengan hati yang sungguh, dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Ku Berharap Kepadamu. Ku berharap kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu, ku sembah sujud kepadamu.
Ku sembah sujud kepadamu. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Pertama-tama mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan masih senantiasa memelihara kita, dan Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Dan sebelum memasuki doa syafaat kita, mari seperti biasa kita minta ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa yang telah kita perbuat. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami dapat kembali untuk berkumpul, walaupun hanya secara online untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa walaupun hanya secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di antara kami semua. Tuhan, kami pada pagi hari ini kami memasuki doa syafaat kami. Tapi sebelum kami minta ampun Tuhan atas segala dosa-dosa dan kebenaran kami. Mungkin kami telah melakukan dosa yang kami sadari maupun tidak kami sadari Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami dan layakkan kami untuk kami bisa dapat untuk menaikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Pertama-tama mari kita berdoa buat pergumulan jemaat kita, baik ada di Kelapa Gading maupun yang ada di Pos Perlindungan Timas. Tuhan, kami pertama-tama ingin berdoa Tuhan buat pergumulan jemaat-Mu, baik yang ada di Kelapa Gading maupun yang ada di Pos Perlindungan Timas. Kami berdoa Tuhan supaya pergumulan-pergumulan apapun sedang mereka hadapi saat ini, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hati yang selalu berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa memberikan mereka jalan keluar dari segala pergumulan sedang mereka hadapi saat ini Tuhan. Baik pergumulan ekonomi maupun pergumulan sakit penyakit yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan mereka, dan kami percaya juga bahwa kuasa Tuhan terlebih besar daripada pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya ajar kami maupun orang-orang saat ini bergumul dalam apapun itu, kiranya Tuhan yang bisa untuk memberikan mereka hati yang selalu berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita juga mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami melihat Tuhan di mana pandemi virus corona, tapi kami bersyukur di balik itu semua Tuhan menyediakan pertolongan-Mu lewat vaksin virus corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa lewat vaksin ini Tuhan yang bisa untuk menyediakan pertolongan-Mu, dan kami percaya bahwa nantinya bangsa negara kami bisa pulih dari virus corona ini, dan kiranya virus corona ini bisa hilang dari bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan terus untuk memberikan kekuatan kepada para tim medis, para tim dokter, semuanya yang ada di garda terdepan, kiranya Tuhan bisa untuk menolong mereka, memberikan mereka kekuatan dan memberikan mereka hati yang penuh sukacita dalam menerima panggilan-Mu, yaitu untuk menjadi garda terdepan di dalam pandemi virus corona ini Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat resesi ekonomi yang dialami oleh bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan bangsa negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang akan terus untuk memegang kehidupan bangsa negara kami Tuhan. Kami percaya bahwa suatu apapun tidak mungkin terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan terus untuk memberikan jalan keluar dari segala pergumulan sedang bangsa negara kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan seluruh doa syafaat kami di tangan-Mu saja. Kiranya Tuhan yang bisa menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, kiranya kehendak Tuhan yang terjadi ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak terbaik, dan rencana Tuhan adalah rencana terbaik bagi kehidupan kami, maupun kehidupan jemaat kami, maupun kehidupan bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa syafaat kami dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan, dan sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu untuk memasuki firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu
sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pagi ini di dalam ibadah persekutuan doa pagi. Kami mendapatkan kesempatan kembali dari Engkau untuk bisa mendengar pemberitaan firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sungguh sangat luar biasa apa yang dinyatakan, dituliskan di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat ini. Yang menyatakan tentang Allah. Dia bukan hanya maha kasih. Bukannya sifatnya itu maha kasih. Tetapi Allah itu adalah kasih itu sendiri. Sehingga ketika kita bicara tentang kasih dalam hidup setiap orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, itu dikenal sebagai orang-orang yang sangat mudah sekali untuk bicara tentang kasih. Sangat mudah. Tetapi ketika diperhadapkan dengan praktek kenyataan di dalam kehidupan nyata, kadangkala kasih itu sulit sekali untuk diterapkan. Tetapi ketika firman Tuhan hari ini bicara tentang bahwa Allah itu adalah kasih itu sendiri, apa wujud nyatanya bahwa Allah itu kasih? Ataukah apakah itu cuma perkataan, kata-kata yang indah yang diucapkan tentang Allah itu kasih?
Ternyata tidak. Apa dituliskan di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ini? Dikatakan bahwa Allah itu kasih, Allah itu adalah kasih itu sendiri, dan itu diwujud nyatakan melalui apa? Melalui dia mengutus anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia. Dan ketika dia datang ke dalam dunia ini, bukan untuk kepentingan diri dia, bukan untuk memuaskan segala keinginan dia, bukan. Tetapi Kristus datang ke dalam dunia diutus oleh Bapa yang adalah kasih itu sendiri untuk menebus dosa manusia. Melalui apa dia menebus dosa manusia itu? Melalui korban nyawanya di atas kayu salib. Sehingga apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Allah itu kasih, dia wujud nyatakan kasih itu melalui dia memberikan anak tunggalnya untuk mati, menebus dosa kita manusia. Sehingga kalau kita mengaku orang yang percaya kepada Kristus, kita lahir dari Allah, dilahirkan baru di dalam Kristus. Hendaknya kita pun juga harus hidup di dalam kasih itu. Di dalam kasih Allah yang telah dia nyatakan bagi manusia. Dan kita harus menghidupi. Jadi setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus harus menghidupi kasih itu sendiri. Sehingga apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini? Coba kalau kita melihat ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Allah sudah memberikan contoh melalui kasih yang dia wujud nyatakan, memberikan anak tunggalnya. Sehingga kita pun sebagai orang yang percaya kepada Kristus dikatakan hendaknya hidup juga di dalam kehidupan saling mengasihi itu. Ini enak untuk dikatakan. Tetapi ketika diperhadapkan dengan kenyataan, begitu sulit untuk kita praktekkan. Hal yang sangat sederhana kalau kita lihat. Kita sebagai anak yang telah dilahirkan oleh orang tua kita. Yang telah dibesarkan oleh orang tua kita. Orang tua kita bekerja membanting tulang tanpa mengenal lelah. Untuk apa? Untuk mencari berkat-berkat dari Tuhan. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Mereka rela korbankan waktunya. Korbankan jerih lelahnya. Korbankan segala sesuatu yang mereka miliki. Untuk membesarkan anak-anak. Dan sudah seharusnya anak-anak harusnya mengasihi orang tuanya. Tapi dalam kenyataannya seringkali tidak demikian. Orang tua sudah melakukan banyak perkara berkorban buat anak-anaknya. Tetapi anak-anak kadangkala lupa kepada orang tuanya yang telah menyatakan kasih itu. Ketika orang tuanya sudah tua, sudah lemah, tidak berdaya. Anaknya sudah dewasa, sudah mandiri, sudah mapan hidupnya. Kadangkala orang tuanya dia bisa buang, dia sudah tidak lagi peduli terhadap kehidupan orang tuanya. Ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Termasuk juga orang-orang Kristen yang mengaku percaya Yesus. Termasuk juga bukan hanya jemaat biasa sebagai seorang Kristen. Termasuk juga pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan kadangkala melalaikan hal ini. Jadi ketika kita bicara tentang kalau kita sudah mengalami kasih Allah dan kita harus hidup saling mengasihi, apakah kita sudah mempraktikkan itu? Saling mengasihi dari orang yang paling dekat dengan kita. Dalam lingkup keluarga kita. Kalau dalam lingkup keluarga kita saja kita sudah tidak peduli untuk hidup dalam kasih itu. Bagaimana mungkin kita bisa menerapkan untuk orang yang lebih jauh dari keluarga kita? Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini hendaknya ketika kita mengaku saya orang yang percaya kepada Kristus, yang telah menerima Kristus, mengalami kasih Allah itu, mengalami penebusan dosa, hendaknya kita wujud nyatakan
kehidupan kita saling mengasihi. Hal yang berikut yang mau saya katakan, apa dampaknya bila kita hidup saling mengasihi? Ketika saya membaca nats ini, saya melihat ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Dampak yang pertama, ketika kita hidup saling mengasihi, yang bukan hanya lewat perkataan, kata-kata yang kita ucapkan saling mengasihi, tapi dalam wujud nyata, tindakan nyata itu, yang pertama adalah Allah tetap dalam Dia, dan Dia kenal Allah itu. Sehingga firman Tuhan katakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi Allah menyatakan dirinya. Kalau kita mengatakan bahwa saya mengenal Allah, hendaklah wujud pengenalan kita akan Allah itu kita wujud nyatakan melalui kehidupan saling mengasihi. Sehingga melalui kehidupan yang kita nampakkan hidup saling mengasihi itu, orang akan lihat Allah di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Sehingga sangat disayangkan kalau kita mengaku dengan begitu bangga, saya sudah kenal Tuhan, saya sudah jadi anak Tuhan. Tetapi kita hidup tidak saling mengasihi. Mengabaikan, bahkan menyia-nyiakan orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang akan bertanya, memberikan tanda tanya besar. Apakah kita betul orang yang sudah kenal Tuhan itu? Ini yang pertama. Yang kedua, dampaknya apa kalau kita hidup saling mengasihi? Kasih Allah itu sempurna dalam kita. Sempurna dalam kita. Setiap kita sudah mengalami kasih Allah itu. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita mengalami perwujudan kasih Allah yang terbesar. Kita mendapatkan pengampunan dosa. Tetapi kalau kita tidak mempraktekkan hidup saling mengasihi, maka apa yang kita katakan itu belumlah sempurna. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, mari kita belajar. Belajar pada diri Allah sendiri. Dia mengasihi manusia bukan hanya melalui kata-kata, tapi dia wujud nyatakan melalui tindakan nyata. Memberikan anak tunggalnya untuk mati menebus dosa kita manusia. Kita pun orang yang mengaku percaya kepada Kristus yang telah mengalami kasih Allah itu. Mari kita wujudkan hidup saling mengasihi. Orang terdekat dengan kita, dalam lingkup keluarga kita, untuk orang tua kita. Orang tua yang telah melahirkan, yang telah membesarkan kita, yang telah berkorban segala sesuatu untuk anak-anaknya. Apakah kita mau mengasihi dia? Dan juga setiap orang yang kita temui dalam kehidupan kita. Hendaklah kita wujudkan kasih itu. Amin, firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, biarlah melalui apa yang kami dengar lewat pemberitaan firman-Mu pagi ini, boleh kami maknai dengan sungguh. Kami orang-orang telah mengalami kasih Allah, yang mengaku telah kenal Allah dengan benar. Biarlah pengenalan kami menjadi sempurna ketika kami wujud nyatakan melalui hidup kami, hidup yang saling mengasihi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur untuk berkat yang boleh kami dapatkan dalam ibadah doa pagi ini. Dan sesaat lagi kami akan mengakhiri, kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Sertailah dan bimbinglah langkah hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Dan kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Yesusku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur